Selanjutnya stasiun pembangkit powerhouse station. Untuk peralatan pembangkit listrik di PG Krebet Baru 1 Malang terdapat 3 unit alternator yang beroperasi dengan spesifikasi turbin alternator 1 turbo draft Dresser dengan daya 4000 kW. Kemudian untuk turbin alternator 2 dan 3 dengan merek Turbodyne masing-masing 1250 kW dan yang turbin alternator 3 2300 kW. Untuk generator TA1 AVK kemudian dengan 5000 kVA, TA2 AEG 1500 kVA dan TA3 Siemens 2300 kVA. Untuk KOSPI masing-masing 0,9 dengan bantuan kapasitor bank. Pembangkit listrik merupakan sebuah sistem penggerak daya yang sangat berperan besar di dalam pabrik gula. Hal ini dikarenakan lebih dari 80% tenaga penggerak digunakan di pabrik gula merupakan peralatan yang menggunakan daya listrik sebagai penggeraknya. Jadi, pentingnya listrik sama dengan pentingnya seperti pembangkitan uap. Dengan operasional pembangkit listrik, pabrik gula Krebet 1 mengoperasikan 3 unit turbin alternator. Sudah saya jelaskan tadi. Kemudian, jika terjadi kendala saat operasional, turbin biasa menggunakan daya digantikan oleh dari PLN atau biasa interkoneksi dari pabrik gula Krebet Baru 2 Malang. Dengan demikian, maka kebutuhan daya listrik di pabrik dapat terpenuhi dengan skema operasional pembangkitan tersebut. Kemudian ini power balance PG Krebet 1 dengan kapasitas 6500 TCD, pembebanan genset 70%, TA1 85%, TA2 40%, dan TA3 65%. Bisa dilihat daya terpasang menggunakan KOSPI 0,8. Kemudian kemampuan operasional pembangkit listrik KOSPI 0,9, dimana harus sama daya terpasang secara kemampuan operasional 8380 kW dan operasional pembangkitan 6047 kW dan dengan daya 6719 kVA. Data ini diperoleh dari instalasi state PG Krebet Baru 1. Ini kemudian distribusi daya listrik operasional terpakai. Ada beberapa stasiun yang membutuhkan daya listrik dengan menggunakan single line panel, di mana beberapa grup stasiun seperti Yos 2 untuk pengeringan gula, talang goyang, dan lainnya hingga haklun dan tube injeksi. Masing-masing arus dibagi berdasarkan line dari warna merah, biru, hijau, dan kuning dengan total beban 9550 ampere dan power terpakai 5657,05 kW, lebih sedikit dari daya operasional terpakai. Kemudian dengan kWh per ton tebu 20,88 kWh per ton ken per jam, masih di dalam angka yang normal. Kapasitor bank adalah kumpulan dari beberapa kapasitor yang memiliki spesifikasi sama dan dihubungkan secara paralel ataupun seri agar didapatkan nilai kapasitas tertentu. Beberapa fungsi kapasitor memperbaiki daya aktif, daya terpasang dari generator atau biasa disebut dengan KOSPI, karena berpengaruh terhadap pelayanan kebutuhan daya listrik di pabrik karena kapasitor bank mampu menaikkan daya aktif sehingga daya dari generator dapat meningkat. Dan beberapa fungsi menghindari kelebihan beban, menghindari kenaikan arus, menghindari voltase drop, meningkatkan kualitas sumber listrik, dan pemeliharaan alat-alat komponen listrik yang terpasang.
yang beberapa komponen kapasitornya: pilot lamp sebagai indikasi tegangan pada line, power factor regulator sebagai kontrol pendeteksi Cosby, selector switch untuk mengoperasikan manual dan otomatis pada pilot lamp sebagai indikasi beroperasi, kemudian ada push button on off dengan LCD control, penghubungan untuk memutus pengaman, main breaker, penghubung pemutus kapasitor bank ke main breaker, ada step breaker, kontaktor sebagai penghubung kontrol push button, kemudian ada kapasitor sebagai komponen utama untuk komponen perbaikan. Kemudian masuk ke turbin uap, di mana turbin sendiri berfungsi untuk mengubah energi panas, yaitu steam superheat yang dari boiler dirubah menjadi energi mekanik dalam bentuk putaran blade yang terdapat di dalam turbin. Karena uap bertekanan dengan temperatur tinggi mengalir melalui nozzle sehingga kecepatannya naik dan mengarah tepat mendorong sudut-sudut turbin. Nah, force turbin coupled dengan generator. Uap yang melakukan kerja di turbin dan tekanan temperatur turun hingga kondisinya menjadi uap basah atau saturasi. Uap keluar turbin kemudian dialirkan ke kondensor untuk didinginkan agar menjadi air kondensat. Tapi di dalam PGKB1 tidak menggunakan kondensor karena turbin yang digunakan adalah turbin ekstraksi. Jenis turbin menurut prinsip kerjanya terdiri dari dua, turbin impuls aksi atau turbin tekanan tetap. Turbin yang ekspansi uapnya hanya terjadi pada sudut-sudut tetap atau nozzle. Kemudian ada turbin reaksi, penurunan tekanan terjadi pada sudut tetap dan sudut gerak. Kedua-duanya memiliki karakteristik yang berbeda, bisa dilihat dari gambar yang berada di sebelah kanan. Untuk impuls, tidak terdapat perbedaan untuk kemampuan penurunan tekanan dan kecepatan dari steam antara impuls dan turbin reaksi. Kedua-duanya hanya terjadi perbedaan dalam cara mengubah energi uap menjadi energi mekanik, di mana nozzle menurunkan tekanan dan kecepatannya naik. Kemudian fungsi turbin uap merupakan elemen yang sangat penting dalam pengoperasian pembangkit listrik di pabrik gula, karena kan turbin uap sebagai penggerak utama untuk melayani putaran generator, sehingga nantinya generator dapat membangkitkan listrik yang dapat digunakan untuk melayani beberapa stasiun yang membutuhkan distribusi listrik. Oleh karena itu, peran turbin uap dalam operasional sangat dibutuhkan keberlangsungan kinerjanya. Artinya, dari segi steam sebagai penggeraknya sangat diperhatikan untuk kualitasnya, sehingga nantinya operator memiliki kemampuan untuk menerapkan SOP di lapangan. Harapannya ini beberapa IPO proses untuk efisiensi, beberapa input steam, karakteristik 2 superheat dan saturasi. Kemudian untuk prosesnya sendiri beberapa single stage dan multi stage, ada perbedaan blade yang ada di dalam, ada heat pressure, intermediate pressure, dan low pressure biasa terjadi di turbin-turbin PLTU, dan kemudian aksial dan radial untuk gaya-gaya yang terdapat dalam selama turbin itu beroperasional. Kemudian ada outputnya, condensing dan non-condensing. Maaf, untuk turbin di KB1 merupakan back pressure. Kemudian ini ada kurva efisiensi sudu-sudu, di mana efisiensinya bergantung kepada jenis dari Curtis impulse ataupun reaksi dari turbin itu sendiri. Perbandingannya dengan velocity ratio, perbedaan single state dan multi state juga untuk penggunaan flow rate dan efisiensinya. Kemudian beberapa konstruksi bagian di dalam turbin, tempat inlet steam untuk saluran masuk uap, kemudian ada trip throttle
sebagai katup untuk menutup uap apabila overspeed, ada trip link, terus sebagai tangkai pendeteksi RPM, ada disc sebagai struktur lempengan mengikat sudu-sudu, kemudian ada casing upper sebagai penutup labirin, ada moving blade sebagai sudu-sudu, jalan rotor turbin yang digerakkan oleh uap, ada carbon ring sebagai ring penahan, journal bearing sebagai bantalan penahan poros, bahkan bantalan penahan poros gerakan aksial atau radial, ada shaft sebagai poros turbin utama, penghasilan putaran yang dikapel dengan generator, beberapa fixed blade, nozzle yang mengalirkan uap dari sudut 1 ke sudut 2, ada steam chest untuk penampung uap sementara, kemudian ada outlet untuk saluran keluar uap, kemudian ada hand valve sebagai katup mengatur jumlah uap, ada governor untuk mengatur kecepatan RPM yang berpengaruh terhadap frekuensi, kemudian ada governor sebagai katup yang membuka dan menutup aliran yang masuk ke dalam turbin, pengaturan kecepatan dari governor. Beberapa konstruksi gambar yang tersedia, tampak depan dan juga konstruksi turbin uap. Kemudian ada beberapa steam flow diagram yang tersedia biasanya untuk pengaturan governor, pengaturan RPM, sekaligus untuk pengaturan voltase. Di mana back pressure yang dihasilkan 0,8 sampai 1 kg 1 bar dengan suhu 110 hingga 120 derajat Celcius, yang dimana nanti ditampung di dalam low pressure steam heater yang digunakan untuk kebutuhan proses. Uap yang masuk ke dalam turbin biasa tekanan 18 hingga 20 bar dan suhu minimal 280 hingga 350 derajat Celcius yang didistribusi melalui head pressure steam heater. Secara umum, uap masuk ke dalam steam chest, kemudian untuk mengatur jumlah uap dari steam chest akan masuk ke sudut-sudut turbin yang merubah tekanan tinggi menjadi tepat kecepatan, sehingga uap ini memiliki kecepatan tinggi akan mendorong sudu-sudu dan memutar turbin. Kemudian uap yang telah mendorong sudu-sudu bertingkat terutama akan melewati stator atau sudut tetap. Beberapa fungsi nozzle mengarahkan uap ke sudu-sudu dan memutar rotor, sehingga rotor berputar menghasilkan daya yang dapat digunakan untuk memutar generator pembangkit listrik. Dalam pengoperasiannya, turbin uap membutuhkan oli. Ini beberapa sistem pelumasan turbin uap. Yang saya tahu, untuk pengendalian oli ada motor untuk memompa dari reservoir, didistribusi berdasarkan aliran pipa yang memberikan oli ke beberapa komponen yang dimana dapat menimbulkan panas. Sistem pelumasan pada turbin saat awal operasional menggunakan pompa eksternal atau auxiliary pump mengalirkan oli dari tangki reservoir. Kemudian bila turbin beroperasi normal, secara otomatis auxiliary pump akan mati dan berpindah menggunakan pompa utama atau main pump yang digerakkan langsung oleh poros turbin sebagai penggeraknya. Ini beberapa sambungan trip dan mekanismenya. Ini ada fungsi governor, merupakan untuk mengatur kecepatan RPM turbin dan mengendalikan pasokan uap yang masuk ke dalam turbin, sehingga putaran turbin yang dibutuhkan dapat dikendalikan oleh governor. Juga fungsinya juga mengatur frekuensi untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan terhadap frekuensi dalam sistem kelistrikan. Cara kerjanya mengendalikan pasokan uap yang digunakan untuk memutar sudu-sudu, pengendalian mengurangi jumlah uap masuk dalam turbin. Ada beberapa komponen
di sini. Untuk pengoperasian turbin sendiri ada beberapa hal ya. Untuk pengecekan sebelum operasi, untuk beberapa perhatian dalam operasi, prosedur pengoperasian awal, setelah, dan inspeksi standar operasi. Untuk beberapa komponen dalam pengoperasian turbin. Kemudian untuk pengoperasian turbin itu sendiri berdasarkan SOP yang ada di lapangan, ada beberapa tahapan, 10 tahapan sampai turbin dapat beroperasi dengan normal. Juga beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengoperasian, yaitu tekanan suhu uap baru, putaran turbin, tekanan minyak pelumas, tekanan minyak masuk keluar dan dari cooler, dan beberapa suhu dari metal-metal yang dilumasi. Beberapa kondisi emergency, baik kelebihan overspeed trip, kemudian overload, kemudian ada pemberhentian normal. Masuk kepada generator. Sebagai komponen utama generator ada beberapa. Pertama adalah automatic voltage regulator, berfungsi untuk mengatur voltase, mana yang diharapkan adalah 380 volt. Berfungsi menjaga tegangan yang dihasilkan generator tetap konstan. Ini ada main stator, bagian generator yang berfungsi sebagai tempat menerima induksi magnet. Ini ada main rotor, medan magnet utama, exciter sebagai sumber arus field generator utama yang merubah tegangan AC ke DC melalui rotating dioda. Kemudian ada rectifier dioda sebagai penyearah, berubah arus AC dari stator exciter menjadi arus DC yang dialirkan ke main rotor atau medan magnet utama. Ini beberapa kontrol operasi generator, di mana paralel generator juga berfungsi sebagai sistem yang digunakan untuk menghubungkan dua unit generator yang sedang beroperasi, mana kelebihannya yang pertama adalah mendapatkan daya yang lebih besar. Untuk efisiensi, memindahkan penentuan kapasitor generator untuk menjamin kontinuitas ketersediaan daya listrik. Untuk melakukan paralel, beberapa parameter syarat sinkronisasi, baik tegangan, frekuensi, dan urutan fase atau sefasa antara dua generator yang diparalel. Di beberapa ada gambar yang menjelaskan kontrol operasi generator, ada pengaturan governor untuk mengatur speed sehingga diharapkan dapat frekuensi yang sama, juga untuk pengaturan AVR untuk mengatur voltase. Beberapa alur kegiatan mengoperasikan stasiun pembangkit listrik dan 6 tahapan, mulai dari cek jumlah uap yang dihasilkan boiler dan nantinya sampai pembebanan pada generator secara bertahap sampai beban generator optimal. Alur kegiatan menggantikan pembangkit listrik, kemudian ada angka pengawasan, ternyata tekanan uap, suhu uap, tekanan uap bekas, suhu uap bekas, putaran, vibrasi, temperatur metal, temperatur oli pelumas turbin, frekuensi listrik, dan Cosby generator itu sendiri. Terima kasih.